seperti Abu Jahal, Abu Sufyan, Utsbah bin Rabi'ah. Itu orang-orang yang mengingkari terhadap Al-Quran, mengingkari terhadap Rasulullah Nabi Muhammad. Sebetulnya mereka di dalam hati kecilnya percaya kepada Nabi Muhammad. Muhammad itu benar. Tapi mereka gengsi, makanya Abu Jahal itu sebenarnya orang pintar. Disebutnya saja Abul Hakam. Abu Jahal itu disebutnya adalah Abul Hakam. Jadi orang yang bijak, orang yang pandai, orang yang cerdas. Itu Abu Jahal. Namanya Umar ya. Namanya Umar. Itu Abu Jahal. Makanya Nabi sempat berdoa, ya Allah, Allahumma qawwil Islam, ya Allah kuatkan Islam dengan salah satu dari dua Umar. Umar bin Khattab atau Umar Abu Jahal ini. Nah, ternyata yang dipilih oleh Allah adalah Umar bin Khattab yang masuk Islam. Makanya Abu Jahal itu disebut dengan Abul Hakam karena saking pintarnya, pandainya. Dan menjadi raja di Arab, Abu Jahal itu. Orang pandai, orang pintar. Ketika mendengar Al-Quran, jadi satu ketika diriwayatkan pernah, setiap malam itu Nabi suka membaca Al-Quran, dan Abu Jahal di satu malam dia itu penasaran dengan Al-Quran, senang mendengar bacaan Al-Quran itu senang. Satu malam di malam yang gelap gulita, Abu Jahal itu dia sengaja datang ke rumahnya Nabi Muhammad. Dia dari belakang, ketika Nabi sedang melantunkan Al-Quran, dia mengendap-endap, mendekati tempat yang lebih jelas suaranya Nabi Muhammad, mengendap-endap. Begitu mengendap-endap, ternyata di waktu yang sama Abu Sufyan pun sama. Abu Sufyan semacam wakilnya ya, wakil raja di Mekah. Tokoh Quraisy juga, tokoh Mekah juga. Abu Sufyan juga lagi mengendap-endap sama. Begitu mengendap-endap, sudah kepalanya benturan. Abu Hakam, Abu Sufyan. Di belakangnya juga ternyata ada satu lagi, entah Utsbah bin Rabi'ah atau siapa itu tidak disebutkan di sini namanya. Yang jelas 3. Kemudian setelah itu, kenapa kamu di sini? Loh, kamu kenapa di sini? Gitu, saling tuduh. Nah, terus terang saja saya mau dengerin bacaannya Muhammad. Kemudian setelah itu mereka bertiga, kita jangan ulangi lagi, jangan datang ke sini lah. Sok kita berjanji, janji tidak akan mendengarkan bacaan Muhammad lagi, nggak akan ke sini lagi. Janji, udah pulang. Setelah pulang, Abu Jahal berpikir yang 2 orang ini, si Abu Sufyan dan yang satunya lagi ini, dia tidak akan malam ini karena sudah janji. Jadi kalau orang Quraisy itu zaman jahiliyah, kalau yang namanya janji itu mereka tepati, perjanjian itu mereka tepati. Ingkar janji itu sesuatu aib bagi mereka. Ini sejahil-jahilnya orang dulu, orang jahiliyah. Yang namanya janji itu mereka kuat, mereka tepati. Tapi Abu Jahal, Abul Hakam ini, karena dia saking rindunya, saking inginnya mendengarkan, saking penasarannya dengan bacaannya Nabi Muhammad, bacaan Al-Quran, dia nanti malam Abu Sufyan pasti nggak bakalan datang, saya mau datang. Akhirnya di malam yang kedua Abu Jahal berangkat lagi. Abu Sufyan berpikir yang sama, ini Abul Hakam nggak bakalan dia datang lagi ke Muhammad, yang satunya lagi nggak bakalan datang ke Muhammad, saya mau datang, jongjon, nggak ada yang lain. Si yang satunya juga sama, berpikiran yang sama. Akhirnya di malam yang kedua mereka mengendap-endap, ketemu lagi di situ. Akhirnya udah janji lagi, kita nggak bakalan datang lagi ke sini. Nah, kemudian setelah itu mereka pulang. Malam yang ketiga mereka ternyata datang lagi dan mereka ketemu lagi. Setelah itu kemudian mereka menyingkir. Akhirnya mereka bersepakat bahwasanya, kata Abu Sufyan, kita bukan anak kecil, kata Abu Sufyan. Wahai Abul Hakam, kita ini bukan anak kecil. Sekarang gini aja. Kalau orang-orang tahu, penduduk Mekah tahu bahwa kita mendengarkan bacaan Muhammad, maka pasti mereka akan berbondong-bondong beriman kepada, percaya kepada Muhammad, akan menjadi pengikut Muhammad. Sekarang saya pengen tanya, kata Abu Sufyan, wahai Abul Hakam, bagaimana pendapatmu tentang bacaan Muhammad?
Kata Abu Jahal, aku ingin tanya dulu terhadap kepadamu. Jadi yang satunya itu bertanya, dia bertanya kepada Abu Sufyan dulu. Wahai Abu Sufyan, bagaimana pendapatmu tentang bacaan Muhammad? Yang dimaksud adalah ayat-ayat Al-Quran. Abu Sufyan menjawab, penilaian saya yang dibacakan oleh Muhammad itu, saya yakin itu benar dan indah. Dan saya dari bacaan itu ada yang saya paham maknanya, kandungannya, ada juga yang saya belum paham makna kandungannya. Tapi aku yakin itu benar. Itu pengakuan Abu Sufyan, tokoh kufar, tokoh kafir. Sekarang bagaimana dengan engkau wahai Abul Hakam? Kata Abu Jahal, dia mengatakan bahwasanya saya juga sama. Saya yakin apa yang dikatakan oleh Muhammad itu benar. Kemudian Abu Sufyan berkata, wahai Abul Hakam, kalau kau yakin bahwa apa yang dibawa oleh Muhammad itu benar, kenapa engkau enggak beriman? Kemudian kalau kau beriman, kami juga akan beriman. Udah selesai. Dan mungkin penduduk muka juga akan ada yang beriman. Kau beriman kepada Muhammad, kami akan beriman wahai Abul Hakam. Itu kata Abu Sufyan. Kemudian kenapa engkau tidak beriman? Kemudian Abu Jahal dia mengatakan bahwasanya, wahai Abu Sufyan, selama ini antara suku aku dengan sukunya Muhammad selalu berlomba-lomba, selalu musabaqah, selalu berlomba-lomba lah. Istilahnya bersaing, selalu bersaing. Antara sukuku dengan suku Muhammad selalu bersaing. Nah, kalau musim haji, suku Muhammad memberi makan kepada orang yang haji, maka suku kami juga memberi minum kepada orang yang haji. Sehari suku Muhammad, sehari suku saya. Kemudian kalau ada kemuliaan yang lain dilakukan oleh sukunya Muhammad, kami juga lakukan. Setiap apa yang dilakukan, kebaikan yang dilakukan oleh sukunya Muhammad, itu juga dilakukan oleh suku kami. Jadi selama ini kami bersaing dengan sukunya Muhammad. Dari sejak nenek moyang kami selalu bersaing dengan sukunya Muhammad. Jadi di Mekah itu. Nah, sekarang sukunya Muhammad ada nabinya, yaitu Muhammad. Suku aku nggak ada nabinya. Kalau saya harus mengakui kepada Muhammad dia sebagai nabi, berarti suku saya kalah. Saya nggak mau, kata Abu Jahal. Padahal dia mengakui Muhammad itu benar. Itulah. Maka aku nggak mau kalah dari Muhammad. Nanti orang-orang pada ikut menjadi pengikut Muhammad. Suku aku kalah. Hanya karena gengsi. Jadi Abu Jahal itu bukan karena tidak percaya sebenarnya kepada Nabi Muhammad, tapi gengsi. Karena dikalahkan oleh gengsinya, maka dia tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Makanya sejak itu Nabi Muhammad memerintahkan kepada para sahabat, jangan panggil Abul Hakam, tapi panggillah dia Abu Jahal. Abu itu bapak, Jahal itu artinya bodoh. Orang yang bodoh, orang yang goblok itu Abu Jahal. Karena apa? Dia tahu ini kebenaran, tapi dia tidak mau mengakui daripada kebenaran tersebut. Nah, mungkin sekarang juga ada ya Abu Jahal zaman sekarang tahu ini benar, tapi nggak mau mengakui ini benar. Itu. Semoga kita dijauhkan dari sifat nifak yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika.